Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Muslim menyebutnya dengan lebaran bermaafan, setelah puasa Ramadan yang menyucikan jiwa, membersihkan dosa. Sejarah hari raya ajaran Islam diturunkan Muhammad di Mekah, memiliki dua hari raya, Nairus dan Mahrajan. Nairus dan Mahrajan merupakan hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap kaum memang memiliki hari raya masing-masing. Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul mengutip sebuah hadits dari Abdullah bin Amr. Saya mendengar Rasulullah bersabda, puasanya Nuh adalah 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sejarah Idul Fitri menurut Ensiklopedia Islam, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah dan para sahabat merayakan dua kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Dari sinilah lahirnya ungkapan, Minal Aidin wal Faizin, yang lengkapnya ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari Perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, bahwa jika para sahabat Rasulullah berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Menurut Ibnu Katsir, pada hari raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah pergi meninggalkan masjid menuju suatu tanah lapang dan menunaikan salat Id di atas lapang itu. Sejak itulah, Nabi Muhammad dan para sahabat menunaikan salat Id di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid. Hukum sholat Idul Fitri setidaknya ada 3 terkait hukum sholat Idul Fitri. 1. Fardu Ain adalah pendapat Abu Hanifah Ahmad dan salah satu pendapat Asy Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad. 2. Fardu Kifayah yaitu jika dikerjakan sebagian kaum muslimin maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali dan pengikut Asy Syafi'i. 3. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan kebanyakan sahabat mereka. Sabda Nabi kepada seorang Arab Badui ketika menyebutkan sholat 5 waktu. Dia berkata, 1. Adakah kewajiban sholat yang lain atasku? Beliau bersabda, tidak, kecuali sholat sunnah. 2. Sholat Id terdapat ruku' dan sujud, tidak disyariatkan azan padanya, maka salat tersebut tidak wajib sebagaimana salat duha. Sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. 1. Mandi dan memotong kuku. 2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. 3. Makan sebelum sholat. 4. Mengumandangkan takbir hingga menjelang salat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang salat Idul Fitri. Mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya, Nabi ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Saling mengucapkan selamat, tahniat al-Id, seperti Taqabbalallahu minna wa minkum. Amalan sunnah lainnya yaitu saling mengucapkan selamat saat bertemu sanak saudara. Ucapannya berupa doa seperti Taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian.